Assalamualaikum, hai guys. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku, like, komen, dan jangan lupa share ke semua teman kalian atau saudara-saudara. Di sini aku cerita dulu sedikit ya. Aku udah punya tuh 2 anak dan dia tuh pengen mandi ceritanya. Terus bapaknya tuh pengen mandiin. Akhirnya anak pertama udah dibuka bajunya, terus dia keluar. Tapi ternyata dia naruh tangannya dia nih yang ini di pintu gitu, pegangan pintu, tapi bagian pintu yang bukan ujung pas nutup ya, tapi bagian yang pinggir dalamnya ini nih, yang kalau ketutup krek gitu loh. Nah pas gitu ayahnya mau nutup, maksudnya tuh mau buka baju adiknya dulu, abis itu mau tutup pintu dulu gitu, malah kejepit, nangis lah tuh anak aku yang pertama. Nah akhirnya anak aku nangis, ayahnya lihat, oh udah berdarah banyak banget kan kukunya, dibawa ke kamar mandi tuh dibilas dulu. Itu kan perih banget, anakku tuh nangis kejer banget kan. Nah akhirnya abis nangis kejer dibawalah ke puskesmas sama ayahnya sama kakeknya. Setelah dibawa ke puskesmas, dari puskesmas tuh dibersihin dulu kukunya, setelah itu ditutup pakai perban, dan dia info nanti 3 hari lagi kontrol katanya gitu. Itu dokternya bilang kalau ini nggak perlu dicabut kukunya, terus juga ini masih bagus katanya gitu. Lalu akhirnya aku pulang dengan membawa obat yang sama, dapat obat buat demam, terus juga antibiotik sama salep. Jadi dikasih salep, tapi setelah disalepin tuh wajib banget ditutup pakai perban untuk lukanya itu. Nah untuk berapa kali kontrolnya itu aku ceritain lagi ya sedikit. Jadi pertama kali aku kontrol itu aku yang bawa, info dari dokternya tuh nggak perlu dicabut. Pas kontrol kedua ini dokternya bilang, oh ini anaknya kukunya harus dicabut kata dia gitu. Terus aku kaget kan, karena kok dicabut, katanya nggak usah gitu. Akhirnya pas besokannya aku coba kontrol lagi nih yang ketiga, tapi aku kontrol dulu ke rumah sakit. Tapi dari rumah sakit itu ditolak karena dia nggak urgent, anak aku tuh nggak urgent karena nggak demam, nggak ada apa-apa gitu. Cuma emang kukunya kan masih sakit kan, jadi nggak boleh berobat di sana. Setelah itu aku kontrol keempat nih, tapi ke puskesmas. Aku bilang ini gimana sih, dari dokter kedua bilangnya cabut, dokter pertama enggak. Terus aku bilang kan ke rumah sakit juga tapi ditolak. Akhirnya yang dokter keempat bilang, oh ini mah nggak usah dicabut, kasihan anaknya, ngomongnya kayak gitu. Aku pulang pas yang keempat itu. Nah yang kelima ini aku masih penasaran kan. Akhirnya pagi-paginya aku ke rumah sakit lagi, ke puskesmas yang sama. Jadi 1, 2, 4 sama 5 nih puskesmas yang sama tapi dokternya beda-beda. Nah yang kelima ini aku info lagi kan ke bagian dokternya lagi nih, tapi beda dokter. Nah akhirnya yang kelima ini baru ada tindakan, yaitu cabut kuku. Aku bilang sama dokternya, bagian kuku anak aku tuh udah hijau yang sebelah sini ya, cuma yang ini tuh masih aman gitu. Nah aku tuh takutnya yang hijau itu ada bakteri atau apa gitu, atau jamur gitu. Di situ aku juga deg-degan banget sih, karena kan pertama kali ya nyabut kuku anak aku sendiri gitu, dan aku menyaksikan gitu. Akhirnya aku bawa dulu, aku info ke dokternya, dok saya keluar dulu ya dok, mau beli jajanan dulu buat anak saya. Aku info kayak gitu. Akhirnya aku bawa dia ke Alfa kan, terus aku bilang mau beli mainan apa, terus aku kasih tahu dia bakal dicabut kukunya. Dokternya bilangin didengerin kayak gitu-gitu biar dia nggak kaget nih. Terus akhirnya aku beliin lah dia mainan nih, beli mobil-mobilan, seneng lah hatinya dia kan. Udah balik lagi ke rumah sakit, akhirnya dari situ dicabut deh kukunya kan. Itu yang pegangin aku, suster, sama satpam. Nah itu bertiga kan. Cuman alhamdulillah nih anakku
cuman sakit gitu doang, mama sakit, nangis, cuman yang bukan berlebihan. Nah itu pas banget dicabutnya itu kuku yang ini dulu, satu dulu, katanya kalau dua takutnya kasihan kata dokternya gitu. Cuma aku sebenarnya agak nggak setuju karena pengennya dua-duanya, takut dia yang kedua kalinya tuh trauma kan gitu. Karena sebelumnya dokter yang kedua ini yang dari puskesmas infonya langsung 2 aja bu, karena anaknya nanti bakal trauma yang buat cabut keduanya. Kan aku jadi gitu ya, makanya aku bilang ke dokternya dua-duanya aja, cuman dokternya bilang jangan bu, kasihan kayak gitu. Ya udah aku ikutin kata dokternya kan, akhirnya dicabut. Diapain aja saat pencabutan itu, pertama kali dia tuh disuntik dulu kan, suntik. Jadi suntiknya tuh 3 kali, di sini sama di sini kalau nggak salah, pokoknya 3 kali gitu, katanya biar kukunya tuh nggak berasa sakit kalau dia copot. Pas cabut kedua tuh benar kayak orang trauma gitu, dia ketakutan banget kan, gak mau sampai akhirnya aku bilang ya udah beli mainan lagi gitu. Aku jadi beliin dia mainan lagi ke Alfa, aku yain yang mau dia beli. Akhirnya cabut kedua nih, tapi versinya ada bapaknya, dan itu tuh berontak banget karena dia udah tahu kan, saat dokter udah megang tangan dia tuh udah kayak udah kayak gitu-gitu deh. Terus aku bilang ya udah sabar aku gituin kan. Ya akhirnya alhamdulillah sih dicabut juga. Pemulihan kukunya itu jadi menurut aku beda ya. Yang ini nih yang lebih parah ya, yang ada ijo-ijonya itu kayaknya hampir 2 bulan. Nah kalau yang ini itu cuman sebulan doang gitu. Jadi dia beda-beda sih, cuman aku juga nggak berani buat motongin kukunya karena kalau belum panjang banget baru aku potong. Sama dia jangan sampai kena air atau kena benturan, terus juga nggak boleh kena kotoran-kotoran gitu. Jadi anak-anak usahain jangan main-main yang kayak pasir atau yang ada kotoran-kotoran tuh dihindarin dulu. Terus juga kalau bisa kukunya kalau belum kering banget nih saat pencabutan itu jangan dibuka, karena itu juga bahaya ya, takut ada infeksi atau apa. Jadi memang ditutup perban terus gitu. Dan kalau misalnya dia kayak kotor nih perbannya, diganti kayak gitu. Usahain perbannya selalu bagus dan selalu kontrol sih ke dokternya itu. Dan nanti kalau misalnya sudah selesai nih, kukunya udah mulai bagus, nah itu bisa diolesin salep. Nah sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Pokoknya kalian harus banget hati-hati, karena kalau udah kayak gini bakal kasihan banget sama anaknya. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat bikin videonya.